Apa kabar adik-adik? Bertemu Kak Ika pagi ini. Adik-adik, hari ini di tempat Kak Ika cuacanya cerah. Di mana tempat rumah adik-adik? Semoga sama tempat Kak Ika ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pagi ini, kita nyanyikan dulu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Ika ditemenin oleh Shannon. Shannon mau membantu Kak Ika untuk sekolah minggu. Nah, Shannon ikutan sekolah minggu Kak Ika ya Shannon? Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu dengan nyanyikan lagu Klingklong. Keluarin jari paling kecil adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu Klingklong. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan buat kami hingga hari ini. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Berkati pula Tuhan untuk adik-adik, teman-teman, juga mungkin orang tua yang sedang sakit ya Tuhan. Tolong Kau sembuhkan mereka sehingga mereka bisa kembali pulih sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Karena Allah sudah memberikan begitu banyak untuk kita. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Seperti Shannon punya kakak ya. Nah Shannon juga diberikan mama, diberikan papa oleh Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan Allah Itu Baik. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Linlin di sini. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita? Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih masih menjaga kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, jika sebentar kami mau mendengarkan cerita, tolong saya agar dapat duduk dengan manis dan mendengarkan dengan baik. Tolong juga Kak Linlin yang akan membawakan ceritanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di kota Kapernaum ada seorang bapak yang bekerja sebagai pegawai di istana. Bapak ini mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak ini sangat sayang kepada anaknya. Setiap hari anaknya akan menunggu bapaknya pulang kerja dan berlari menyambutnya. "Hore, bapak pulang!" teriaknya dengan senang. Adik-adik juga begitu kan? Pasti senang kalau papa atau mama pulang kerja. Bapak ini juga senang sekali melihat anaknya. Ia akan langsung memeluk anaknya dengan sayang. Namun suatu hari, saat bapaknya ini pulang kerja, tidak ada anaknya yang menyambutnya. Juga tidak ada teriakan anaknya yang senang. Kemana ya anaknya? Bapak ini heran dan mencari anaknya. "Bu, kemana anak kita?" tanyanya kepada istrinya. "Pak, anak kita sedang sakit," jawab istrinya. "Sekarang dia ada di dalam kamar." Bapak ini langsung masuk ke dalam kamar, dan di sana ia melihat anaknya terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa bangun, badannya sangat panas. Bapak ini menjadi sedih sekali. Kemudian bapak itu teringat cerita tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Dan dia mendengar bahwa sekarang Tuhan sedang ada di kota Kana lagi. Kemudian dia berkata, "Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anakku. Baiklah, aku akan ke kota Kana dan mencari Tuhan Yesus, memintanya datang untuk menyembuhkan anakku." Kemudian bapak itu segera berangkat. Dari kota Kapernaum ke kota Kana, bapak ini harus berjalan kaki seharian. Karena waktu itu belum ada mobil, motor, ataupun kereta api. Bapak ini terus berjalan sampai akhirnya sampailah dia di kota Kana. Kemudian dia mencari Tuhan Yesus. Setelah menemukan Tuhan Yesus, bapak ini langsung berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, datanglah ke rumah saya. Tolong sembuhkan anakku. Ia sakit, hampir mati." Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mau menolong anak itu? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada bapak itu, "Pergilah, anakmu hidup." Ya adik-adik, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan anak itu. Karena Tuhan Yesus sayang kepada bapak itu, juga anaknya. Kemudian bapak itu percaya dan langsung pulang. Saat dalam perjalanan, bapak itu melihat pembantunya menyusul dia. Pembantunya berlari mendapatkannya dan bilang, "Bapak, anakmu sudah sembuh." Kemudian bapak itu bertanya kepada pembantunya, "Kapan kira-kira anakku sembuh?" "Kemarin siang, Pak, jam 1 siang." Kemudian bapak itu teringat, pada saat itulah Tuhan Yesus berkata bahwa anaknya sembuh. Bapak itu bergegas untuk sampai ke rumah. Dan di rumah dia melihat anaknya sudah berlari menyambutnya. Bapak itu memeluk anaknya dengan senang sekali. Bapak itu berkata kepada anaknya, "Tuhan Yesus yang menyembuhkan kamu, Nak." Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mulai hari ini, seisi rumah kita semuanya akan percaya kepada Tuhan Yesus. "Terima kasih Tuhan Yesus," kata mereka. Nah adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumah bapak itu dan bertemu langsung dengan anaknya, tetapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak itu. Karena Tuhan Yesus sayang kepada anak itu. Tuhan Yesus juga sangat berkuasa ya. Dengan perkataannya saja, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dari jauh. Adik-adik, demikian juga kita. Jika ada yang sedang sakit, kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita dan juga berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit yang kita doakan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Sekali lagi ya, Markus
pasal 10 ayat 16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dan Tuhan Yesus juga sangat berkuasa. Kita bisa berdoa kepadanya setiap saat. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus, salah satunya lewat pemberian persembahan. Karena saat ini kita belum bertemu langsung, adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk bisa mentransfer persembahan adik-adik lewat nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita sekarang akan berdoa kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjaga kami, melindungi kami, dan selalu melihat kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau ada teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Dadah.